Buku Audio Sejarah Kelas 11 Tahun 2021 Bab 1 Kolonialisme dan Perlawanan Bangsa Indonesia. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung kapan kalian mendengarkan buku audio ini. Sebelum menyimak materi sejarah dalam bab pertama ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, agar ilmu yang diperoleh dapat memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, dimulai. Selesai. Teman-teman, selanjutnya simak dan jawablah pertanyaan berikut ini. Apakah kalian tahu bagaimana periode kolonialisme berlangsung di Indonesia? Atau bagaimana perlawanan bangsa Indonesia pada saat itu terhadap kolonialisme? Dan kira-kira apa saja ya dampak kolonialisme di Indonesia serta relevansinya dengan kehidupan kita di era sekarang? Apakah kalian dapat menjawab pertanyaan kunci dari pembahasan materi bab 1? Nah, harapannya kalian dapat menjawab pertanyaan kunci tersebut di akhir pembelajaran bab 1 menggunakan buku audio ini. Maka dari itu, kalian dapat mengingat atau mencatat pertanyaan kunci untuk dapat kalian jawab di akhir pembelajaran bab 1. Atau, kalian pun dapat memutar kembali bagian ini untuk mendengarkan kembali pertanyaan tersebut. Pada bab pertama ini, kalian akan mempelajari periode masa kolonial dan perlawanan bangsa Indonesia melawan kolonialisme. Untuk memberi gambaran mengenai setting peristiwa, maka bab ini akan dimulai dengan pemaparan tentang perjumpaan dunia timur dan barat lewat jalur perdagangan. Pada bagian selanjutnya, akan dibahas mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap dominasi asing yang berkuasa di Indonesia. Bab ini ditutup dengan materi tentang berbagai dampak yang diakibatkan oleh penjajahan bangsa Eropa di Indonesia, mulai dari dampak yang bersifat eksploitatif, edukatif, dan lain-lain. Adapun tujuan pembelajaran pada bab 1 ini, kalian diharapkan mampu menggunakan sumber-sumber sejarah untuk mengevaluasi secara kritis dinamika kehidupan bangsa Indonesia pada masa kolonial dan perlawanan bangsa Indonesia terhadap dominasi asing. Tujuannya agar dapat direfleksikan dalam kehidupan masa kini dan masa depan, serta melaporkannya dalam bentuk tulisan atau bentuk lainnya. Pada materi audio bab pertama ini, kalian akan diberikan gambaran mengenai setting peristiwa tentang perjumpaan dunia timur dan barat lewat jalur perdagangan. Salah satu hal yang mempertemukan dunia timur dan barat adalah rempah-rempah. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui berbagai macam rempah yang terdapat di Indonesia? Tahukah kalian bahwa rempah-rempah yang berasal dari Indonesia mampu mengubah alur peradaban dunia? Jalur rempah adalah rute perjalanan nenek moyang bangsa Indonesia dalam menjalin hubungan antar suku dan bangsa lain dengan membawa rempah sebagai nilai persahabatan maupun sebagai komoditi dagang. Jalur ini pula yang menghubungkan antara belahan dunia barat dan timur. Apakah kalian tahu, jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, Nusantara telah dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah, komoditi dalam perdagangan internasional pada masa itu? Rempah-rempah telah digunakan penduduk Nusantara dan bangsa lain seperti Arab, Cina, India, hingga Eropa sebagai bumbu masakan, obat-obatan, dan pengawet makanan. Adapun kata kunci yang akan kalian pelajari pada bab pertama ini yaitu kolonialisme, perlawanan bangsa, perubahan ekonomi, sosial dan budaya, serta refleksi. Kata kunci tersebut akan menjadi inti materi yang akan dibahas pada bab pertama ini. Maka dari itu, ingat dengan seksama kata kunci tersebut ya. Adapun pembahasan materi pada bab pertama ini akan terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu subbab A,
tentang keterkaitan sejarah antara situasi regional dan global. Kemudian subbab B mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Dan terakhir, pembahasan subbab C mengenai dampak penjajahan di negeri koloni. Nah, bagaimana? Tertarik untuk menyimak materi sejarah lebih mendalam, bukan? Pada audio selanjutnya, kalian akan mulai menyimak materi pada bab 1, yaitu subbab A pada buku audio ini mengenai keterkaitan sejarah antara situasi regional dan global. Sampai jumpa pada pembahasan materi berikutnya ya. Produksi Pusat Perbukuan Kemendikbudristek tahun 2022. Menulis Guide to Geography, sebuah peta kuno yang ditulis pada abad 1. Tercantum di dalamnya nama sebuah buku audio sejarah kelas 11 tahun 2021. Bab 1. Kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Subbab A, keterkaitan antara sejarah antara situasi regional dan global. Bagian pertama, mengenai jalur rempah, interkoneksi, dan keberadaan bangsa asing di Nusantara. Teman-teman, apakah kalian pernah berkunjung ke Candi Borobudur? Ternyata pada dinding Candi Borobudur terdapat relief yang menggambarkan aktivitas pelayaran dan perdagangan orang-orang di Nusantara pada saat itu. Kalian pasti penasaran dengan bentuk relief tersebut. Tenang saja, kalian dapat menemukannya di internet. Jika kalian mengalami kesulitan mencarinya, kalian dapat meminta bantuan teman, guru, atau orang tua di rumah ya. Selanjutnya, kalian akan menyimak materi pembahasan yang berkaitan dengan relief tersebut loh. Bagaimana ya aktivitas perdagangan dengan pelayaran di kala itu? Mari kita simak pembahasan materi berikut ini. Sejarah mencatat, manusia telah melakukan perjalanan melintasi ruang sejak awal Masehi, termasuk juga orang-orang di Nusantara. Aktivitas melintasi ruang salah satunya didorong oleh kegiatan ekonomi dengan melalui jalur laut. Mengenai bukti awal keterlibatan Nusantara ke dalam pelayaran dan perdagangan internasional dapat dilacak dari catatan seorang yang bernama Claudius Ptolemy, alias Claudius Ptolemeus, ahli perbintangan, geografi, astronomi, matematika, sekaligus ahli syair dan sastra yang tinggal di Mesir, atau tepatnya di kota Alexandria, sebuah tempat yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Ptolemeus menulis Guide to Geography, sebuah peta kuno yang ditulis pada abad 1. Tercantum di dalamnya nama sebuah kota yang bernama Barus. Barus menjadi kota pelabuhan kuno yang sangat penting di Sumatera dan dunia. Komoditas aromatik rempah kapur Barus diburu oleh berbagai bangsa di belahan dunia, seperti Tiongkok, Hindustan, Mesir, Arab, dan Yunani Romawi. Hubungan pelayaran antara Nusantara dengan Timur Tengah, India, dan Cina sudah terjalin sejak abad 2. Tercatat di dalam berita Cina sekitar tahun 131, dikisahkan utusan Raja Bian dari Kerajaan Jawa atau Yediao pernah berkunjung ke Cina. Wuryandari 2015. Hal ini berarti Kerajaan Jawa pada awal abad 2 Masehi telah melakukan pelayaran antar negara dan telah membangun jalur kemaritiman dengan bangsa Cina. Selain Nusantara menjadi daerah destinasi sebagai sumber rempah-rempah, ketika itu Nusantara juga menjadi tempat persinggahan jalur maritim internasional, seperti dikisahkan oleh penumpang kapal dagang milik Cina pada abad 5. Ia berlayar menuju India
melewati perairan Sumatera Timur sebelum membelok ke arah barat. Mulyadi, 2016. Ibnu Battuta, seorang penjelajah dan intelektual muslim asal Maroko, pernah mengunjungi pantai timur Sumatera pada 1345 sebelum bertolak menuju Cina. Seorang pengelana asal Portugis, Tom Pires, juga pernah mengisahkan perjalanannya mengunjungi Malaka, Jawa, dan Sumatera pada tahun 1512 hingga 1515. Ia menulis pengalamannya dalam buku yang berjudul Sume Oriental Ketrate Domar Rosso Ate Auschwitz, yang artinya ikhtisar wilayah timur dari Laut Merah hingga negeri Cina, bahwa telah ada interaksi yang intens antara orang-orang asli Nusantara dengan bangsa asing. Pelayaran internasional lintas benua telah berlangsung dan berkembang lama. Rempah dibawa oleh nenek moyang kita melintasi batas wilayah nasional, regional, bahkan global. Di Asia Tenggara misalnya, hingga ke wilayah Champa dan Kamboja. Teman-teman, ternyata Nusantara pada waktu itu merupakan daerah destinasi sebagai sumber rempah-rempah. Luar biasa bukan? Nah, selanjutnya kalian akan menyimak bagian Viva Historia, merupakan bagian pengayaan untuk memperluas pengetahuan sejarah kalian. Topik Viva Historia pada kali ini yaitu mengenai Nusantara sebagai melting pot kebudayaan. Simak dengan baik ya, karena setelah ini akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tetap fokus ya. Berbagai suku bangsa di Indonesia sudah ribuan tahun terlibat aktif sebagai tuan rumah bagi pedagang-pedagang asing. Juga sebagai tamu dari dan ke berbagai negara di tepi Samudra Hindia, baik ke arah timur seperti India, Afrika, dan Arab, maupun utara seperti negara-negara ASEAN dan selatan, yaitu benua Australia. Sebagai hasil dari proses interaksi yang lama dan intensif itu, terjadilah saling adopsi dengan kontekstualisasi elemen-elemen kebudayaan, termasuk peradaban di antara bangsa-bangsa itu, bahasa, agama, struktur sosial, monumen-monumen kuno seperti candi dan masjid, adalah produk dari pertukaran dan adopsi itu. Wilayah Asia sendiri memiliki beragam ideologi, kebudayaan, dan sistem tatanan sosial masyarakatnya sendiri. Dengan demikian, negara-negara di tepian Samudra Hindia memberikan respons yang berbeda-beda menanggapi ideologi dan sistem politik ekonomi yang dikembangkan oleh pendatang. Hal tersebut memunculkan berbagai konsekuensi yang lahir dari interaksi budaya dan peradaban antara negara penghuni dan negara pendatang. Beragam konsekuensi yang terjadi, khususnya bagi Indonesia, tercermin dari fenomena diaspora yang ada hingga saat ini. Peristiwa sejarah telah memperlihatkan kepada kita bagaimana gambaran Indonesia pada masa lalu. Kalian sebagai generasi penerus bangsa harus bisa memahami bahwa banyak terdapat suku, agama, dan ideologi yang saling berinteraksi dalam satu wilayah. Sumber: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia, volume 41, nomor 2. Interaksi budaya dan peradaban negara-negara di Samudra Hindia. Perspektif Indonesia. Oleh Adhuri, tahun 2015. Nusantara memiliki sejarah yang sangat menarik, bukan? Menjadi bagian dari bangsa ini merupakan hal yang sangat membanggakan. Mari kita torehkan sejarah berikutnya untuk generasi mendatang. Namun sebelum itu, kalian harus benar-benar mengenal sejarah Nusantara. Salah satunya yaitu dengan melakukan aktivitas berikut ini. Aktivitas mengenal rempah-rempah asli Indonesia. Setelah kalian memahami pembahasan materi, selanjutnya silahkan buat kelompok dan berdiskusi untuk mengidentifikasi rempah-rempah asli dari daerah kalian serta kegunaan rempah-rempah tersebut. Terlebih pada situasi pandemi, pengetahuan tentang pengobatan alternatif lokal menggunakan rempah-rempah sangat membantu masyarakat untuk menjaga kesehatan.
Yang harus kalian lakukan yaitu membuat daftar nama-nama rempah asal daerah dan fungsinya dalam kehidupan manusia dengan teman di dalam kelompok kalian. Kemudian presentasikanlah hasil diskusi kalian kepada guru dan teman-teman di kelas, agar manfaat dari berbagai macam rempah dapat diketahui secara luas. Sampai di sini pembahasan untuk bab 1 subbab A pada bagian pertama mengenai jalur rempah, interkoneksi, dan keberadaan bangsa asing di Nusantara. Untuk audio bagian berikutnya, kalian masih menyimak materi pada subbab A, topik bagian kedua yang akan membahas mengenai penguasaan Konstantinopel oleh Turki Utsmani dan pelayaran dunia. Sampai jumpa pada materi berikutnya ya. Buku Audio Sejarah kelas 11 tahun 2021. Bab 1, Kolonialisme dan Perlawanan Bangsa Indonesia. Subbab A, Keterkaitan antara sejarah antara situasi regional dan global. Bagian kedua, kalian akan menyimak pembahasan mengenai penguasaan Konstantinopel oleh Turki Utsmani dan pelayaran dunia. Tahukah kalian bahwa sebuah peristiwa sejarah yang terjadi di suatu tempat memiliki interkoneksi, hubungan sebab akibat dengan peristiwa di tempat lain? Peristiwa besar yang terjadi di Eropa, seperti dikuasainya Konstantinopel oleh Turki Utsmani, ternyata dapat mempengaruhi jalannya roda sejarah dunia, termasuk Indonesia. Ada sebuah lukisan yang menggambarkan peperangan Konstantinopel yang terjadi di dalam kota. Konstantinus digambarkan sedang menunggangi kuda berwarna putih dengan pedang pada tangan kanannya, bertempur dengan pasukan dari Turki Utsmania. Pertempuran pada lukisan digambarkan dengan sengit sekali dan cukup mengerikan, dengan berbagai senjata yang digunakan oleh kedua pasukan. Semoga dunia ini terus berada di dalam kedamaian ya. Selanjutnya, kalian akan menyimak materi berkaitan dengan peristiwa pada lukisan tersebut. Tetap fokus dan selamat menyimak. Selama abad pertengahan, Asia menjadi kawasan termaju dan paling dinamis di dunia. Sementara, sebagian besar Eropa masih terbelakang. Pusat perkembangan ekonomi dan politik dunia pada abad 14-15 berada di dunia Islam, khususnya Kesultanan Turki Utsmani. Tahun 1453, Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel yang sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Romawi Bizantium. Konstantinopel sejak lama memang menjadi rebutan, bukan hanya karena kejayaannya, namun karena kota ini merupakan salah satu titik penting untuk menyambungkan jalur perdagangan darat dari benua Eropa dan Asia. Sultan Muhammad Al-Fatih, penguasa Konstantinopel ketika itu, menutup kota pelabuhan Istanbul, yaitu nama baru Konstantinopel, bagi para pedagang dari Eropa. Hal ini mengakibatkan harga barang-barang dari timur, terutama rempah-rempah, menjadi langka dan sangat mahal. Hal tersebut membuat pedagang-pedagang Eropa mengalami kesulitan untuk mendapatkan barang-barang dagang yang sangat mereka butuhkan dari para pedagang Asia. Rempah-rempah merupakan bahan baku yang berharga di Eropa. Mereka menjadikannya sebagai bahan pembuat obat, parfum, makanan, dan yang terpenting adalah untuk mengawetkan makanan. Didorong oleh situasi tersebut, muncul keinginan orang-orang Eropa untuk mencari rempah-rempah langsung ke negeri asalnya. Orang-orang Eropa sebelumnya memiliki ketakutan untuk menggunakan jalur laut. Dalam pemikiran masyarakat Eropa pada waktu itu, lautan dipenuhi mitos-mitos menakutkan dan masih dipengaruhi pendapat bahwa bumi itu datar. Karena Konstantinopel ditutup, akhirnya dengan terpaksa mereka mencoba untuk mencari jalur baru lewat laut. Orang-orang Eropa akhirnya mulai melakukan berbagai penelitian tentang rahasia alam.
Mereka berusaha dengan keras agar dapat menaklukkan lautan dan mulai memberanikan diri mereka untuk menjelajahi benua yang sebelumnya masih diliputi dengan kegelapan. Menurut Yatim, tahun 2016. Bagaimana? Menarik sekali bukan pembahasan awal mula perdagangan melalui jalur pelayaran ini? Ternyata rempah-rempah sejak dahulu merupakan barang yang sangat dibutuhkan oleh berbagai bangsa ya. Mari kita lanjutkan pembahasan materi tersebut. Ludovico di Vartema, mantan serdadu yang berasal dari kota Bologna, Italia, pada akhir tahun 1502 bertekad melakukan penjelajahan untuk mencari kepulauan rempah. Ia menuliskan perjalanannya dalam jurnal yang berjudul Itinerario de Ludovico di Vartema Bolognese. Buku itu terbit pertama kali di Roma pada tahun 1510 dalam perjalanannya pada tahun 1506 dari Kalimantan ke Pulau Jawa. Perjalanan menuju Jawa ditempuh selama 5 hari. Sang nahkoda, yang kemungkinan orang Melayu, ternyata sudah memiliki kompas dan peta dengan garis melintang dan memanjang. Dia berkata kepada Vartema bahwa di sisi selatan Jawa terdapat jalur pelayaran menuju pulau lain. Pulau tersebut memiliki siang hari yang tidak lebih dari 4 jam. Ungkap sang nahkoda kepadanya, dan lebih dingin daripada di bagian dunia lainnya. Menurut Tamrin, tahun 2017. Apakah yang dimaksud nahkoda itu adalah Pulau Australia? Nah, teman-teman, arah mata angin memiliki sebutan lokal dengan beragam istilah di beberapa tempat di Indonesia. Hal tersebut menandakan Indonesia memiliki ragam pengetahuan yang memiliki kekhasan di wilayah masing-masing. Bentuk arah mata angin pada umumnya dapat digambarkan seperti lingkaran kue yang dibagi 4 sama rata. Nah, garis-garis potongan pada kue tadi menunjukkan arah mata angin yang dituju. Garis menuju ke atas menunjukkan arah utara. Garis ke bawah menunjukkan arah selatan. Garis ke sebelah kiri menunjukkan arah barat. Dan terakhir, garis ke sebelah kanan menunjukkan arah timur. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat melihat gambar 1.5 pada halaman 11. Jika kesulitan, kalian dapat meminta bantuan teman, guru, atau orang tua kalian di rumah. Terkait dengan pengetahuan pelayaran, tercatat dalam sumber-sumber barat bahwa kemampuan navigasi mualim-mualim Indonesia sangat mumpuni. Mualim Ibnu Majid yang mengantarkan Vasco da Gama dari Malindi pantai timur Afrika sampai ke Kalkut juga terlihat tidak asing dengan peralatan nautika yang dibawa orang Portugis. Lapian, tahun 2008. Galangan kapal di Jawa juga terkenal di Asia Tenggara, khususnya pada abad ke-16. Ada sumber Belanda yang menyebutkan bahwa pada abad ke-16 sampai 17 Lasem merupakan pusat dari industri galangan kapal, sedangkan di bagian timur kepulauan Indonesia, Pulau K menjadi pusat galangan kapal. Teman-teman, apakah kalian tahu negara Eropa mana yang pertama kali memulai misi pelayaran dalam mencari negeri asal dari rempah-rempah? Kalian akan menemukannya dalam pembahasan berikut ini. Portugis adalah negara Eropa yang memulai misi pelayaran pencarian negeri asal rempah-rempah. Berdasar kepentingan ekonomi, Infante Dom Henrique, Pangeran Portugis, atau lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Henry, memberikan dorongan dan dukungan kepada para pelaut dan para petualang untuk melakukan penjelajahan. Diogo Som, atau biasa dieja Som, navigator dan penjelajah Portugis, adalah orang Eropa pertama yang melakukan pelayaran keluar Eropa tahun 1480 hingga 1484 dan menemukan muara Sungai Kongo, yaitu pada Agustus 1482. Di sana, ia mendirikan pilar batu untuk menandai kekuasaan Portugis di daerah tersebut. Ia kemudian melakukan perjalanan ke selatan di sepanjang pantai Angola saat itu dan mendirikan pilar kedua di Tanjung Santa Maria. Pada pelayaran kedua, tahun 1485 hingga 1486, ia mencapai Cape Cross yang sekarang di Namibia.
Jalurnya kemudian diikuti oleh Bartolomeo Dias pada 1487 yang mengitari Tanjung Harapan dan memasuki perairan Samudra Hindia. Kemudian, pada 1497, Vasco da Gama beserta rombongannya berhasil sampai di India. Nama penjelajah Portugis lain yang paling berpengaruh adalah Alfonso de Albuquerque. Menjabat sebagai seorang panglima perang angkatan laut, ia membawa misi untuk membangun pangkalan-pangkalan militer dengan membawa pasukan perang yang diperkirakan paling besar pada saat itu. Pada sekitar tahun 1503, ia berlayar menuju India dan berhasil menaklukkan Goa di pantai barat India 7 tahun kemudian. Tujuan dari diciptakannya pangkalan-pangkalan militer ini adalah agar Portugis dapat menguasai perdagangan Asia. Pada tahun 1510, Portugis mengalami banyak sekali peperangan dengan teknologi-teknologi militer canggih yang mereka siapkan. Salah satu wilayah yang disasar untuk dikuasai adalah Kerajaan Malaka. Dari pembahasan materi yang telah kalian simak pada audio bagian pertama, kalian dapat memahami bahwa pelayaran dan penjelajahan samudra oleh bangsa Indonesia jauh lebih dahulu dilakukan daripada bangsa Eropa. Anggapan bahwa aktivitas perdagangan rempah asal Nusantara dimulai sejak bangsa Eropa datang adalah sebuah kesalahan. Faktanya, situasi pelayaran dan perdagangan di Indonesia sudah menjangkau wilayah yang luas. Negeri asal rempah-rempah ibaratnya adalah poros. Maraknya aktivitas pelayaran menggerakkan perdagangan antar negara yang kemudian justru memotivasi bangsa Eropa untuk dapat menjajah dan menguasai wilayah poros tersebut. Setelah kalian menyimak pemaparan materi tadi, ada aktivitas yang dapat kalian lakukan di rumah atau di luar jam pembelajaran. Tugasnya adalah kalian diminta untuk menyimak dengan mendengarkan cerita atau menonton film Battle of Empire Fatih 1453 yang berisikan kisah penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad II pada tahun 1435. Apabila kalian telah selesai menyimak kisah tersebut, selanjutnya presentasikan kepada guru atau teman di kelas tentang poin-poin penting yang kalian temukan. Selanjutnya, kalian akan menyimak bagian ketiga yang merupakan pembahasan materi terakhir pada bagian subbab A ini, mengenai jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Wah, ternyata wilayah rempah-rempah Nusantara pada waktu itu sempat jatuh ke negara lain loh. Terdengar sangat menarik bukan? Sampai jumpa pada audio materi berikutnya ya. Buku Audio Sejarah, kelas 11 tahun 2021. Bab 1, Kolonialisme dan Perlawanan Bangsa Indonesia. Subbab A, Keterkaitan antara sejarah, antara situasi regional dan global. Bagian ketiga atau materi terakhir pada subbab A, kalian akan menyimak pembahasan materi mengenai jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Tetap fokus dalam menyimak materi. Kalian akan mendengarkan peristiwa sejarah terkait rempah-rempah yang sangat luar biasa. Selamat menyimak! Tahukah kalian? Malaka adalah kerajaan paling penting di Nusantara abad ke-15. Kerajaan ini didirikan oleh Prameswara yang berhasil mengubahnya dari desa nelayan menjadi pusat perdagangan penting. Bandar Malaka menjadi lebih ramai lagi setelah Prameswara masuk Islam, sehingga banyak pedagang Muslim dari India, Timur Tengah, dan Nusantara mulai berdagang di sana. Laporan para pedagang Asia mengenai kekayaan dan kebesaran tentang Malaka terdengar oleh orang Portugis yang telah memiliki pangkalan di Hormuz dan Socotra di Teluk Persia, serta Goa di pantai barat India.
Hal tersebut mendorong Raja Portugal mengutus Diego Lopes de Sequeira untuk menemukan kota tersebut dan menjalin hubungan persahabatan dengan penguasanya. Pada awalnya, Sequeira disambut baik oleh Sultan Mahmud Syah yang berkuasa pada tahun 1488 hingga 1528. Namun, sikap Sultan berubah setelah para pedagang Muslim yang ada di bandar itu meyakinkannya bahwa orang Portugis sangat berbahaya. Sultan kemudian berbalik menyerang 4 kapal Portugis yang sedang berlabuh. Namun, keempat kapal itu berhasil lolos dan kembali berlayar ke India. Akibat dari peristiwa ini, akhirnya Portugis tidak lagi memiliki opsi pilihan lain selain perang. Albuquerque melakukan penyerangan ke Malacca pada tahun 1511 dengan membawa 17 hingga 18 kapal berkekuatan 1.200 orang pasukan tentara. Perang antara Portugis dan Malacca berlangsung sepanjang bulan Juli dan awal Agustus. Di saat yang bersamaan, Sultan Malacca sedang memiliki masalah internal dengan putranya sendiri yang bernama Sultan Ahmad. Konflik internal ini kemudian melemahkan pertahanan dari Malacca. Pada akhirnya, Malacca berhasil ditaklukkan, dan Albuquerque membangun pertahanan dari potensi serangan balasan dari orang-orang Malacca yang melarikan diri ke Aceh. Wah, ternyata kejatuhan Malacca terjadi karena berbagai sebab ya. Lalu, setelah dikuasai, apakah Portugis berhasil menguasai perdagangan rempah-rempahnya kah? Mari kita lanjutkan pembahasannya dalam materi berikut ini. Portugis menghadapi berbagai masalah yang mengganggu dan menghambat mereka. Mulai dari masalah tidak dapat mandiri di dalam memenuhi kebutuhannya sendiri, seperti masalah yang sama yang dihadapi Melayu sebelum mereka. Masalah dana dan sumber daya manusia, banyaknya gubernur-gubernur mereka di Malacca yang berdagang secara pribadi di pelabuhan Malaya dan Johor, dan ditemukannya banyak praktik korupsi, menyebabkan Portugis kesulitan untuk maju dan berkembang. Selain itu, banyak para pedagang bangsa Asia yang berhasil mengalihkan sebagian besar perdagangannya ke pelabuhan-pelabuhan lain, yang dirasa lebih aman dari pengaruh monopoli Portugis. Sehingga dengannya, Portugis kesulitan menguasai perdagangan yang ada di Asia. Keberhasilan bangsa Portugis menguasai Malacca dan menemukan daerah sumber rempah-rempah kemudian diikuti oleh bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia. Ekspedisi pertama Inggris di bawah pimpinan Sir Francis Drake singgah di Ternate, Sulawesi, dan Jawa di akhir tahun 1579. Ekspedisi pertama Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman tiba di Banten tahun 1596. Misi awal kedatangan Belanda ketika itu adalah melakukan perdagangan dan mencari daerah sumber rempah-rempah. Sebelum VOC terbentuk, beberapa perusahaan dagang Belanda mengirim ekspedisi sendiri untuk melakukan perdagangan. Namun karena biaya yang dikeluarkan sangat tinggi, Heren 17 atau Dewan 17, sebutan untuk direktur VOC yang berjumlah 17, bersatu membentuk VOC pada 1600. Posisi VOC semakin kuat karena pemerintah Belanda mengeluarkan hak oktroy. Isi dari hak istimewa tersebut terkait tata cara kompeni atau militer dan kolonialisasi, kedudukan para direktur atau pemimpin masing-masing daerah, partisipan dagang atau mata uang, dan cara pengumpulan modal atau pajak. Teman-teman, meskipun Portugis telah menguasai Malacca, ternyata mereka tetap tidak dapat menguasai perdagangan Asia yang berpusat di sana. Bagaimana bisa ya? Jawabannya ada di dalam bagian Viva Historia berikut ini. Simak dengan baik dan tetap fokus ya. Viva Historia, serangan balik kepada Portugis. Pada waktu itu, terdapat upaya untuk meruntuhkan 2 abad hegemoni Portugis di Malacca. Hal ini dilakukan oleh beberapa kerajaan di Nusantara. Tercatat beberapa serangan diberikan oleh Demak 1512, 1513, dan 1535. Johor 1518
dan 1585. Aceh 1537, 1547, 1568, 1572, 1575, 1583, 1615, 1629, dan 1639. Jepara 1551 dan 1574. Dan gabungan pasukan Johor dan Belanda 1606 dan 1640 atau 1641. Portugis melihat Aceh sebagai rival yang paling berbahaya. Agresivitas Aceh semakin terlihat ketika mereka menancapkan hegemoni atas negara-negara Melayu. Aceh selalu memimpikan penguasaan atas Malaka untuk mengontrol jalur perdagangan di Selat Malaka. Salah satu tokoh perempuan Aceh yang melakukan serangan kepada Portugis adalah Laksamana Keumalahayati. Laksamana Keumalahayati diakui sejarawan internasional sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Ia memimpin 2.000 sampai 3.000 lebih armada Inong Bale atau wanita janda. Dalam tugasnya, ia berhasil membunuh Cornelis de Houtman pada tahun 1599. Ia juga seorang diplomat, komandan protokol Istana Darut Dunia, kepala Badan Rahasia Kerajaan Aceh, serta mendapatkan julukan sebagai Guardian of the Aceh Kingdom atau pelindung kerajaan Aceh. Apabila teman-teman ingin mengetahui lebih banyak mengenai perjuangan Aceh melawan Portugis dan sosok Laksamana Keumalahayati, teman-teman dapat mencari tulisan karya Daya Negeri Wijaya yang berjudul Narasi dari Sang Rival, Serangan Aceh ke Malaka. Menurut sumber Portugis dan karya skripsi dari Cut Rizka Al-Usroh, berjudul Laksamana Keumalahayati, Simbol Perempuan Aceh, Peran dan Perjuangannya dalam Lintasan Sejarah Kerajaan Aceh. Bagaimana teman-teman? Meskipun Malaka telah jatuh ke tangan Portugis, tetapi bangsa kita telah melakukan perjuangan yang sangat luar biasa, bukan? Terlebih pada saat itu, seorang laksamana wanita pertama di dunia ternyata berasal dari Indonesia, yaitu Laksamana Keumalahayati. Ternyata banyak sekali peristiwa sejarah yang sangat membanggakan bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat kita jadikan cerminan dalam terus berkarya bagi Indonesia. Selanjutnya, kalian akan masuk ke pembahasan materi bagian pertama pada subbab B tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Tentunya masih banyak sekali peristiwa sejarah pada bab tersebut yang juga tidak kalah menarik. Maka dari itu, tetap simak materi buku audio ini ya. Buku Audio Sejarah Kelas 11 Tahun 2021 Bab 1 Kolonialisme dan Perlawanan Bangsa Indonesia. Subbab B Perlawanan Bangsa Indonesia terhadap Kolonialisme. Bagian pertama, pembahasan materi tentang saudagar dan penguasa lokal Nusantara. Berkaitan dengan materi yang telah kalian simak sebelumnya, bahwa perdagangan internasional lintas benua telah berlangsung dan berkembang sejak lama. Akan tetapi, narasi sejarah tentang kota-kota pelabuhan baru diketahui dari catatan bangsa Eropa. Hal ini menyebabkan seolah-olah kota tersebut muncul karena kedatangan bangsa Eropa. Pada kenyataannya, jauh sebelum kedatangan mereka, terdapat banyak saudagar dan pengusaha lokal di Nusantara yang memiliki kuasa, kekayaan, dan kemampuan untuk melakukan penjelajahan
dan bahkan perlawanan kepada dominasi asing yang ingin menguasai Nusantara. Posisi geografis Nusantara berada di dalam jalur perdagangan internasional antara negara India dan Cina. Dengan posisi yang menguntungkan, saudagar dan penguasa lokal tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk turut andil secara aktif di dalam tatanan perdagangan internasional. Dalam tulisan Vadim Elisev tahun 2000, dikatakan bahwa jalur pelayaran dan perniagaan laut dari Cina menuju Kalkuta, India harus melewati Selat Malaka. Sebagai sebuah pintu gerbang antar wilayah, Selat Malaka menjadi kawasan yang sangat penting bagi pelabuhan-pelabuhan di sekitar Samudra Hindia dan Teluk Persia. Selain itu, Selat Malaka juga menjadi penghubung antara dunia Arab dengan India di sebelah barat Laut Nusantara dan Cina di sebelah timur Laut Nusantara. Dengan kondisi rute pelayaran yang ramai sejak awal abad 11, mendorong munculnya kota-kota pelabuhan penting di sekitar jalur Selat Malaka, yaitu Malaka, Samudra Pasai, Sumatera Timur, Jambi, Banten, Lasem, Tuban, Gresik, Makassar, dan lainnya. Teman-teman, dengan kondisi tersebut, menurut kalian bagaimana lahirnya kekuatan politik di Nusantara pada saat itu? Jawabannya ada di dalam pembahasan materi berikut ini. Simak dengan baik ya. Kekuatan politik di Nusantara lahir dari pertumbuhan jaringan perdagangan internasional antar pulau. Kekuatan politik yang dimaksudkan salah satunya berada di pantai timur negeri Melayu yang sekarang dikenal menjadi Jambi, tempat muara Sungai Batanghari atau lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Sriwijaya. Diperkirakan pada saat itu terdapat beberapa kerajaan besar di 3 wilayah, yaitu Kalingga, Jawa Tengah, Tarumanegara, Jawa Barat, terakhir Singasari, dan Majapahit, Jawa Timur. Mereka sama-sama menguasai wilayah-wilayah yang luas di Nusantara. Hubungan politik antara kerajaan-kerajaan besar dengan kerajaan-kerajaan kecil atau saudagar-saudagar yang berada di bawah kekuasaannya hanya sebatas mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban yang saling menguntungkan satu sama lain. Keuntungan yang diperoleh dari kerajaan lokal yang lebih kecil adalah perlindungan, rasa aman, dan bernilai prestise atau rasa bangga karena memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan besar. Apabila dirasa sudah tidak mampu memberikan rasa aman, adalah hal yang lumrah jika mereka membangkang dan berpindah kepada naungan kekuasaan kerajaan besar lain yang dianggap lebih kuat. Keuntungan yang dirasakan oleh kerajaan-kerajaan besar adalah pengakuan simbolik, kesetiaan, dan pembayaran upeti dan komoditi yang dipergunakan untuk perdagangan berskala internasional. Kondisi hubungan seperti ini memperlihatkan bahwa di Indonesia sudah ada dinamika antar saudagar dan penguasa lokal dalam gambaran jaringan perdagangan internasional pada masa abad penjelajahan. Luar biasa bukan? Ternyata saudagar dan pengusaha lokal sudah memiliki hubungan kerjasama pada waktu itu, yang ternyata cikal bakal lahirnya kekuatan politik Nusantara dalam jaringan perdagangan internasional. Nah teman-teman, selanjutnya setelah kalian mendengarkan pembahasan materi mengenai saudagar dan pengusaha lokal di Nusantara, terdapat tugas yang harus kalian lakukan. Kegiatan yang akan kalian lakukan adalah membentuk kelompok untuk berdiskusi mengenai gambar-gambar para penjelajah asing yang datang ke Indonesia. Setelah itu, kalian tuliskan hasil analisis berdasarkan pengamatan terhadap gambar yang tersaji. Lalu presentasikan hasil diskusi dengan kelompok kalian di depan kelas. Adapun gambar-gambar yang akan kalian analisis di antaranya, pertama, gambar mengenai kehidupan di Ambon, karya Jacob van Neck tahun 1601. Kedua, gambar Cornelis de Houtman yang sedang menghadapi Sultan Banten di pavilion Istana Kerajaan Banten. Ketiga, gambar pegawai Jerman ketika datang ke Pulau Jawa. Karyawan VOC melukiskan memorinya di Batavia, karya Herport tahun 1669. Kalian dapat menganalisis gambarnya yang tersedia di dalam buku paket sejarah kelas 11 pada halaman 19-20.
kalian dapat meminta bantuan teman, guru, atau orang tua di rumah ya. Selamat mengerjakan. Sampai di sini pembahasan materi subbab B bagian pertama. Selanjutnya, kalian akan menyimak materi bagian kedua mengenai perang antar negara Eropa dan upaya menegakkan hegemoni di Nusantara. Sampai jumpa pada materi audio berikutnya ya. Buku Audio Sejarah, kelas 11 tahun 2021, Bab 1, Kolonialisme dan Perlawanan Bangsa Indonesia, Subbab B, Perlawanan Bangsa Indonesia terhadap Kolonialisme. Bagian kedua pembahasan materi tentang perang antar negara Eropa dan upaya menegakkan hegemoni di Nusantara. Teman-teman, tahukah kalian bahwa peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia tidak dapat terpisahkan dari interkoneksi dan kerjasama global? Dalam materi audio ini, kalian akan menyimak beberapa peristiwa sejarah di dunia yang secara tidak langsung berdampak pada jalan sejarah di Indonesia. Bagaimana? Terdengar menarik bukan? Mari kita simak dengan baik pembahasan materi berikut ini. Perjanjian Tordesillas merupakan satu titik awal dari ekspansi bangsa Portugis dan Spanyol dalam melakukan penjelajahan dunia. Agar tidak terjadi perebutan wilayah yang sama, Paus Paulus Alexander ke-6 membagi garis demarkasi pada tanggal 7 Juni 1494 di Tordesillas, wilayah di barat Laut Spanyol. Dampak perjanjian Tordesillas membuat pelaut Portugis berlayar ke timur, mengitari pantai barat Afrika. Pada 1487, pelayar Bartolomeu Dias mengitari Tanjung Harapan di Afrika dan memasuki Samudra Hindia. Kemudian pada 1497, pelayar Vasco da Gama sampai di India. Perjanjian Saragossa merupakan kelanjutan dari persaingan antara Portugis dan Spanyol. Setelah berhasil menguasai Malaka tahun 1511, Portugis kemudian menemukan Maluku. Tahun 1512, Portugis bersekutu dengan Ternate. Ternyata, dari arah Filipina, Spanyol berhasil juga menemukan Maluku dan segera bersekutu dengan Tidore pada tahun 1521. Kedua negara barat ini memanfaatkan perselisihan antara kerajaan lokal untuk berebut pengaruh dan monopoli perdagangan di Maluku. Akhirnya pada tanggal 22 April 1529 ditandatangani perjanjian di Saragossa yang menyebabkan Spanyol angkat kaki dari Maluku dan Portugis memonopoli perdagangan rempah di Maluku. Setelah kurang lebih 1 abad memonopoli perdagangan Maluku, ambisi Portugis untuk menguasai Ternate mendapat perlawanan dari Sultan Baabullah. Sultan Baabullah berhasil menyatukan rakyat Maluku untuk bersama-sama mengusir Portugis. Setelah bercokol hampir 1 abad di Ambon, pada 25 Februari 1605, Portugis akhirnya hengkang dari Ambon setelah bentengnya diserbu oleh aliansi VOC dan penduduk lokal. VOC berhasil menikung Portugis setelah berhasil bersekutu dengan penduduk Hitu di Ambon. Sitompul 2016. Dimulailah masa penguasaan VOC di Maluku tahun 1611. Peter Both, Gubernur Jenderal VOC, menetapkan Ambon sebagai pusat VOC di tanah koloni sekaligus mulai membangun kantor cabang di Batavia. Tahun 1618, posisinya digantikan oleh Jan Pieterszoon Koen yang kemudian memindahkan pusat pemerintahan VOC ke Batavia. Keadaan perang antar negara-negara di Eropa yang kemudian memengaruhi sejarah Indonesia adalah Revolusi Perancis yang terjadi pada 1789 hingga 1799. Penyebab utama terjadinya Revolusi Perancis yaitu adanya ketidakpuasan terhadap kekuasaan lama
dalam sistem aristokrat di Prancis di bawah pemerintahan dinasti Valois dan Bourbon pada abad ke-14 sampai 18. Kekecewaan rakyat Prancis terhadap sistem monarki absolut mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Louis XVI. Revolusi ini menjadi salah satu revolusi paling berpengaruh dan mampu mengubah tatanan hidup masyarakat Eropa, khususnya warga Prancis. Dampak yang diberi dari revolusi ini menimbulkan perubahan yang mendalam terhadap perkembangan sejarah modern. Napoleon Bonaparte adalah pimpinan militer yang mengakhiri masa revolusi Prancis pada 1799. Perang Napoleon dan perebutan kekuasaan di Eropa membuat Belanda sempat berada di bawah penjajahan Prancis. Dikutip dari MC Reclus 2016, menjelang akhir abad ke-18, VOC mengalami kemunduran. Korupsi dan perang terus-menerus di berbagai daerah di Nusantara membuat VOC mengalami krisis keuangan, sehingga pada 1795, Prancis berhasil menguasai Belanda. Pada 1806, Napoleon Bonaparte kemudian mengangkat adiknya, Louis Napoleon, sebagai penguasa di Belanda. Kemudian pada 1808, Louis mengutus Marsekal Herman Willem Daendels menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda, dengan misi untuk membendung usaha Inggris yang ingin juga menguasai Indonesia, dengan cara salah satunya membangun jalan raya pos atau Groot Postweg. Upaya yang dilakukan Daendels dan Jan Willem Jansen, pengganti Daendels, rupanya tidak membuahkan hasil. Inggris berhasil merebut seluruh wilayah Hindia Belanda, ditandai oleh Perjanjian Tuntang. Viva Historia. Pada bagian ini, kalian akan menyimak pembahasan Viva Historia mengenai duka di Teluk Banda, tragedi di Tanah Ambon, dan Banda Neira. Jika kalian sangat tertarik dengan pembahasan apa yang terjadi di Ambon dan Banda Neira, kalian dapat meminta bantuan guru atau orang tua di rumah ya. Tragedi berdarah di Banda Neira dimulai sejak kedatangan Peter John Verhoeven yang sudah mendapati Kapten William Kelling dari Inggris telah melakukan perdagangan dengan penduduk Banda. Oleh karenanya, Verhoeven segera membangun benteng Nassau di bekas bangunan benteng Portugis. Melihat hal tersebut, orang kaya, sebutan untuk saudagar atau pemimpin di Kepulauan Banda, tidak terima dan akhirnya membunuh Verhoeven serta 26 orang Belanda lainnya di depan mata juru tulisnya, Jan Pieterszoon Koen. Berdasar pada hal tersebut, tahun 1621, Koen yang ketika itu telah diangkat sebagai Gubernur Jenderal VOC memimpin pasukan untuk menyerang Pulau Banda. Ia membawa